Pembahasan soal nomor 9 sampai 15. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Geografi Minang bersama saya, Rahmi Fitri. Oke, kali ini kita akan membahas KSM Geografi Terintegrasi Kabupaten Kota tahun 2023, soal nomor 9 sampai 15. Soal nomor 9. Which of the following statement is suitable for the issue above? Nah, kita langsung ke terjemahannya aja ya. Yang manakah pernyataan berikut yang sesuai dengan permasalahan di atas? A. Pembangkit listrik dari energi surya. B. Pembangkit listrik dari angin. C. Pembangkit listrik dari batu bara. D. Pembangkit listrik dari panas bumi. Nah, ini peta mengenai sumber daya yang digunakan di seluruh dunia ya. Oke, mari kita cek. Nah, pada level global, negara penghasil batu bara terbesar di dunia adalah Cina, Amerika Serikat, dan India. Cina merupakan penghasil batu bara terbesar dengan produksi yang sangat tinggi mencapai 3,84 miliar ton per tahun. Ini data 2022. Dan Amerika Serikat berada di urutan kedua dengan produksi sekitar 600 juta ton per tahun, diikuti oleh India dengan produksi sekitar 600 juta tahun. Nah, peta yang berada di soal ternyata itu ada di ini ya, di Google, dan itu merupakan peta persebaran pembangkit listrik berbasis batu bara. Jadi jawabannya adalah C. Lanjut soal nomor 10. Nah, ini bahasa Arab ya. Nah, langsung aja kita lihat terjemahannya. Menurut Maqasid Al-Syariah, Islam memiliki beberapa tujuan dalam pembangunan berkelanjutan, termasuk kesejahteraan masyarakat dan perlindungan lingkungan. Namun, kita masih menemukan aktivitas manusia yang merusaknya. Salah satu contoh perbuatan manusia yang merusak adalah A. Melakukan kegiatan pembaruan pertambangan. B. Melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan. C. Melakukan kegiatan eksploitasi pertambangan. D. Melakukan kegiatan reklamasi pertambangan. Nah, bahasan di soal mengenai pertambangan ya. Jadi ada beberapa istilah yang perlu kita ketahui mengenai pertambangan, yaitu ada eksplorasi, di mana eksplorasi adalah tahapan kegiatan usaha pertambangan untuk memperoleh informasi secara terperinci dan teliti tentang lokasi, bentuk, dimensi, sebaran, kualitas, dan sumber daya terukur dari bahan galian, serta informasi mengenal lingkungan sosial dan lingkungan hidup. Eksploitasi juga ada pada pertambangan, namun eksploitasi ini merupakan usaha menguras habis ya, sehingga dapat mendegradasi ekosistem wilayah. Kemudian ada reklamasi, yang berarti kegiatan yang bertujuan memperbaiki dan menata kembali kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya. Jadi yang merusak kegiatan itu adalah eksploitasi. Jadi jawabannya adalah C. Next, soal nomor 11, dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari peristiwa tersebut adalah, nah ini aktivitas pelestarian di bidang pertanian berikutnya. Yang A. Gentrifikasi, B. Eutrofikasi, C. Toksifikasi, D. Oligofikasi. Oke, mari kita lihat masing-masing pengertiannya ya. Gentrifikasi adalah proses perpindahan penduduk kelas menengah ke kawasan perkotaan. Terus ada eutrofikasi, adalah pencemaran air yang terjadi karena peningkatan kadar mineral dan nutrien. Beberapa aktivitas manusia menyebabkan eutrofikasi ini, antaranya pembuangan senyawa fosfat atau limbah industri ke badan air, penggunaan deterjen sehari-hari ke badan air, terus limbah pupuk nitrat dan fosfat yang tersapu hujan, lalu ada sisa pakan ternak, limbah kotoran manusia. Nah, itu yang menyebabkan eutrofikasi. Kemudian ada toksifikasi, yang dalam lingkungan merupakan dampak negatif suatu zat atau aktivitas, misalnya bahan kimia, pengenalan tanaman transgenik terhadap populasi hewan, tumbuhan, atau mikroba di lingkungan. Terus ada oligotrofikasi, adalah pembalikan sebagian dari proses eutrofikasi, di mana air menjadi kurang kaya akan unsur hara dan mendukung produksi tumbuhan dan hewan. Nah, ini lebih ke positifnya. Jadi jawabannya adalah eutrofikasi, karena proses gambar di atas itu memasukkan senyawa kimia ke dalam tanah ya, nanti di mana tanah ini kan di bawah tanah tuh ada badan air. Nah, itu akan mencemari badan air. Jawabannya adalah yang eutrofikasi. Lanjut soal nomor 12, perhatikan gambar di bawah ini yang menjelaskan mengenai termoklin. Petunjuk Al-Quran yang sesuai dengan penjabaran lapisan termoklin tersebut termuat di dalam ayat. Nah, mari kita lihat.
Nah, termokline merupakan lapisan di lautan yang suhunya berubah seiring kedalaman. Di lautan dalam, suhu menurun tajam dengan kedalaman lebih dari 1000 meter atau lebih di bawah permukaan. Jadi semakin dalam itu suhu di bawah laut itu semakin dingin. Nah, ini kan merupakan gambaran di mana Allah memberikan ada batasan-batasan, semakin ke bawah itu semakin ada perubahan yang terjadi di suatu lautan ya. Nah, mari kita lihat apa ayat di bawah ini yang sesuai dengan pernyataan ini. Di mana yang A merupakan surat An-Naml ayat 63 ya. Yang artinya, atau siapakah yang memimpin kamu dalam kegelapan di dataran dan lautan, dan siapa pula ya kah yang mendatangkan angin sebagai kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya? Apakah di samping Allah ada Tuhan yang lain maha tinggi Allah terhadap apa yang mereka persekutukan? Nah, ini enggak ya, ini mengenai apa kegelapan kan, di dataran dan lautan. Terus yang B itu surat Al-Furqan ayat 53 di mana artinya, dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan, yang ini tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit, dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Nah, ini bisa jadi ya. Kita cek dulu yang C. Yang C merupakan surat Al-Hajj ayat 65 yang artinya, apakah kamu tidak melihat bahwasanya Allah menundukkan bagimu apa yang ada di bumi dan bahtera yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah benar-benar maha pengasih lagi maha penyayang kepada manusia. Nah, ini mengenai ini ya, Allah menahan benda langit yang jatuh ke bumi. Kalau yang D itu surat Al-Kahfi ayat 63 yang artinya, muridnya menjawab, tahukah kamu tatkala kita mencari tempat berlindung di batu tadi, maka sesungguhnya aku lupa menceritakan tentang ikan itu, dan tidak adalah yang melupakan aku untuk menceritakannya kecuali syaitan, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang aneh sekali. Nah, ini yang paling sesuai adalah yang B ya. Jawabannya adalah B. Soal 14, perhatikan gambar di bawah ini dengan seksama yang menggambarkan lempeng tektonik di Samudra Atlantik bagian selatan. Penampang melintang manakah yang sesuai dengan pergerakan lempeng di sepanjang garis AB? Nah, pada opsi A, zona subduksi yang kiri kanannya ada batas divergen ya. Fenomena ini terjadi pada lempeng Scotia, Amerika Utara, dan Antartika. Pertemuan ketiga lempeng menghasilkan fenomena sandwich plate alias lempeng tumpang tindih. Jadi ini yang paling sesuai gambarnya adalah gambar A. Soal nomor 15, perhatikan gambar penampang melintang di bawah ini yang menunjukkan arah pergerakan dari lempeng samudra dan pergerakan dari hotspot yang menghasilkan formasi gunung api A, B, C, serta D. Nah, berdasarkan informasi tersebut, maka umur geologis dari gunung api B dan D adalah, nah ini mana jawaban yang paling benar ya. Ingat, pada fenomena hotspot volcano di mana titik panas atau hotspot magma itu keluar dari dalam bumi, lalu di atasnya ada lempeng tektonik yang bergerak. Nah, di sini nampak lempeng yang bergerak itu ke arah kanan ya. Jadi gunung api yang paling kanan yang paling tua umurnya. Jadi semakin ke arah kiri, maksudnya semakin ke arah kiri semakin muda umurnya. Jadi di sini dapat kita lihat yang paling muda itu adalah A ya. Terus lihat nih, gunung api di atas hotspot tidak meletus selamanya. Ia melekat pada lempeng tektonik di bawahnya. Lalu lempeng tektonik bergerak dan akhirnya keluar dari titik hotspot tanpa sumber magma gunung api dan akan mati dan mendingin. Pendinginan ini menyebabkan batu gunung api menjadi lebih padat, sementara itu titik hotspot gunung api baru terus diciptakan. Jadi seperti ini pembentukan gunung-gunung ya kalau dia ini berurutan. Nah, pada gambar kita bisa lihat itu ada di masing-masing gunung itu ada usia ya, dimana yang C itu 8 juta tahun yang lalu. Terus berarti yang B ini lebih muda dari 8 juta, antara A atau B ya. Nah, tapi yang D harusnya paling tua. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Gunung B memiliki usia atau umur geologi sekitar 5 juta tahun, sedangkan gunung api D sekitar 12 juta tahun. Jadi dari situ kita dapat analisa ya, karena di gambar itu tersembunyi pernyataan yang membantu jawaban kita. Oke, sampai di sini dulu. Next video akan segera tayang. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan share juga ke teman-teman kamu agar tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.